Gaza porak-poranda usai militer Israel menggempur kota ini dengan serangan udara berskala besar. Serangan udara ini tercatat menjadi serangan terburuk dalam kurun waktu 75 tahun terakhir. Rekaman gambar dari drone pada hari Selasa menunjukkan kota Gaza terlihat porak-poranda akibat serangan Israel yang menyasar kota ini. Pemerintah Israel pada Selasa mengklaim bahwa mereka telah merebut kembali wilayah perbatasan Gaza. Israel bersumpah melakukan serangan balasan yang kuat usai Hamas melakukan serangan di beberapa kota di Israel. Israel juga dilaporkan telah mengerahkan ratusan ribu tentara cadangan yang ditempatkan di jalur Gaza. Hingga saat ini, hampir 700 warga Gaza terbunuh dalam serangan Israel tersebut. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang mendukung pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah Sumatera ini, daerah Lampung Selatan. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar pelayanan kita berbuah manis, berbuah lebat, dan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Lebih-lebih lagi jiwa yang mulai undur, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara semuanya. Dan kali ini Bapak Ibu kita masih memberikan informasi kepada saudara semuanya, dan itu khususnya kepada teman-teman kita dari seberang yang buta akan sejarah, supaya mereka bisa melek, supaya mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa berpikir dengan akal, dengan hati yang tulus mengenai Israel dan Palestina. Nah, ketika Israel diserang itu tidak diliput, tetapi ketika Israel membalas serangan, ini yang diliput dan dianggap pembalasan Israel itu adalah pembalasan yang tidak manusiawi. Padahal ketika Hamas melakukan serangan, ramai-ramai orang teriak nama Tuhan, mengucapkan asma Tuhan, ya. Dan ketika dibalas, mereka minta pertolongan Tuhan, karena mereka sudah diserang katanya. Padahal di saat mereka menyerang, mereka sebut nama Tuhan, mereka mengucapkan asma-asma Tuhan. Dan ketika dibalas serangan, mereka meminta kepada negara-negara muslim, negara-negara yang mayoritas muslim, supaya memperhatikan mereka. Nah, ini artinya Bapak Ibu ada politik di dalamnya. Dan kita yang minim akal informasi dan tidak mau melihat sejarah, kita telan mentah-mentah. Karena kita melihat teroris Hamas itu mengucapkan nama Tuhan di mulutnya. Di saat menyerang Israel, dia mengucapkan nama Tuhan. Pernahkah teman-teman berpikir bahwa di Israel itu ada juga orang Islam? Ya, sangat banyak orang Islam di Israel itu. Nah, ketika teman-teman mengutuk Israel, apakah juga teman-teman mengutuk saudara seiman Anda yang ada di Israel yang beragama Islam? Nah, perlu kita ketahui, dan terutama tetangga kita, bahwa yang terjadi hari-hari ini adalah bukan antara Israel dan Palestina, tetapi antara Israel dan Hamas. Karena yang mulai duluan itu Hamas. Hamas yang mulai duluan, dalam satu hari 5.000 roket dia tembak ke Israel. Lagi liburan, lagi menikmati liburan bersama keluarga, sanak saudara, lagi beribadah sabat, tiba-tiba dikagetkan dengan serangan roket yang tidak sedikit, 5.000 roket. Nah, mau tidak mau orang membalas. Ketika membalas, Hamas sembunyi di ketiak ibu-ibu, di rumah sakit, di rumah sekolah, di gedung-gedung pemerintahan. Nah, inilah yang hancur. Sementara Hamas dan pemimpinnya Hamas, itu mereka asik tidur di hotel. Yang menjadi korban, yang menderita, siapa? Rakyat Palestina. Yang miskin selalu siapa? Rakyat Palestina. Orang Hamas itu kayak kaya. Ya, teroris Hamas itu kayak kaya Bapak Ibu. Yang selalu miskin itu Palestina. Yang dijadi kambing hitamkan itu Palestina. Rakyat Palestina. Dan juga banyak orang kami Kristen di sana, di Palestina itu sangat banyak juga. Nah, jadi kita tidak mengutuk Palestina dan kita juga tidak mengutuk Israel. Kalau Israel jelas kita tidak boleh mengutuk, karena itu perintah firman Tuhan. Alkitab mengatakan kalau kamu mengutuk maka kamu akan dikutuk. Kalau kamu memberkati maka kamu akan diberkati.
Nah, dan Palestina begitu juga, kita tidak boleh mengutuk. Memang tidak ada larangan dan perintah di dalam Alkitab untuk tidak mengutuk Palestina. Tetapi kami orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan kami itu mengajarkan kepada kami supaya kami harus hidup dalam kasih, mengedepankan kasih, mengedepankan pengampunan. Kami tidak pernah mengutuk Palestina. Yang kami tidak senang adalah, dan yang kami kutuk itu adalah Hamas. Dan itu layak dikutuk. Karena kalau kita lihat perbuatannya, kelakuannya, tingkah lakunya, dia benar-benar satu kelompok orang yang tidak punya hati nurani, yang tidak berperi kemanusiaan. Orang lagi ibadah sabat, lagi libur, dia menembakkan roket, 5.000 roket dalam satu hari. Nah, ini terus terulang. Dan Hamas sangat pintar memanfaatkan situasi, dia memanfaatkan agama, dia memanfaatkan nama-nama Tuhan yang dia ucapkan. Karena ketika dia menyerang Israel, dia teriak nama Tuhan. Benar-benar dia teriak nama Tuhan. Sehingga mata dunia tertuju kepada Palestina, di mana kota Gaza itu yang diduduki oleh Hamas. Tapi sekarang kota Gaza hancur lebur, Hamas porak-poranda dikejar sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi dikejar. Nah, siapa yang salah di sini? Siapa yang menderita di sini? Nah, siapa yang rugi di sini? Rakyat Palestina yang rugi. Benar-benar rakyat Palestina yang rugi. Dan kemarin kita melihat di media sosial, pemerintah Palestina mengatakan bahwa serangan Hamas terhadap Israel itu tidak mewakili Palestina. Hamas itu teroris, itu yang disampaikan oleh pemerintah Palestina. Serangan Hamas terhadap Israel itu adalah teroris dan tidak mewakili Palestina. Sementara orang di bangsa dan negara kita melihat hari-hari ini ada banyak sekali orang sekarang sudah berdiri di pinggir-pinggir jalan, di persimpangan jalan, di tempat-tempat tertentu. Mereka melakukan demo dan menuntut serta meminta kepada pihak pemerintah supaya mengizinkan mereka untuk berangkat ke Palestina untuk membela saudara seiman mereka yang ada di Palestina. Dengan apa saudara bela? Cukup saudara berdoa saja di sini supaya tidak lagi terjadi perang. Cukup saudara berdoa saja di sini supaya Palestina itu selalu aman, damai, tentram. Tapi itu tidak akan terjadi kedamaian, ketentraman, ketenangan di Palestina selama Hamas berdiam diri di tanah Palestina. Selama Hamas ada di pihak Palestina dan ada di Palestina, tidak terusir dari Palestina, sampai kapanpun Palestina tidak akan damai, tidak akan aman, tidak akan tentram. Karena Hamas itu adalah teroris, di mana teroris sangat suka dengan kekacauan. Teroris itu tidak akan senang bila satu negara itu tenang, damai, makmur, sejahtera. Dia tidak senang. Kita melihat Suriah, porak-poranda Suriah. Kota Suriah itulah satu kota yang sangat indah. Satu kota yang sangat cantik. Kota yang tertata rapi. Gedung-gedung sekolah, gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung yang ada di kota Suriah itu sangat bagus. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hancur, pura-puranda. Makanya Arab Saudi tidak pernah mau mendukung Hamas. Arab Saudi sendiri mengutuk Hamas. Karena Hamas inilah sekelompok orang yang tidak punya hati nurani, yang tidak punya akal dan pikiran. Persis, Hamas ini sifatnya setan yang ada pada Hamas. Mungkin hati Hamas ini adalah hati setan. Hati yang suka membunuh, hati yang suka membinasakan orang, hati yang suka mengganggu orang, hati yang suka mengacaukan orang, hati yang suka tidak senang dengan kedamaian, hati yang suka tidak senang dengan ketenangan, hati yang suka tidak senang dengan ketentraman, hati yang suka tidak senang dengan kesejahteraan, hati yang suka tidak senang ketika melihat orang lain senang, ketika melihat orang lain sukses, ketika melihat orang lain hidup rukun, hidup damai, hidup sejahtera, hidup saling bertoleransi. Ini Hamas tidak suka. Maka hati yang dimiliki oleh Hamas inilah benar-benar hati Lucifer, hati setan, hati si jahat.
Sehingga si jahat itu selalu mencari cara bagaimana orang yang hidupnya dalam keadaan damai bisa kacau balau. Ini yang dilakukan oleh Hamas. Nah, oleh kelompok-kelompok orang di bangsa dan negara kita yang tidak mau melihat sejarah, yang tidak mau membaca sejarah, yang buta akan sejarah, dan yang sudah dibutakan oleh agama karena melihat Hamas selalu teriak nama Tuhan, sehingga mereka membela Palestina, membela Hamas. Tidak salah Anda membela Palestina, tetapi yang terjadi hari-hari ini adalah bukan antara Israel dan Palestina. Selalu perang di antara Israel dan Palestina itu bukan Israel dan Palestina, bukan Palestina dengan Israel, tapi Israel dengan Hamas, Hamas dengan Israel. Kenapa? Karena Hamas suka mengecaukan, suka mengganggu keamanan, suka mengganggu kedamaian, suka mengganggu ketentraman, suka mengganggu ketenangan orang lain. Itu Hamas. Tetapi yang menjadi korban di sini adalah Palestina. Kenapa Palestina? Karena Hamas tinggal di satu wilayah di mana wilayah tersebut ada di daerah Palestina, yaitu Gaza. Tetapi sekarang Gaza itu sudah direbut oleh Israel. Nah, Perdana Menteri Israel berkata, kami mengejar Hamas sampai ke ujung bumi dan kami kirim mereka ke neraka. Dan kemenangan ada pada kami.